Selama 6 bulan terakhir, saya telah berkonsultasi dengan ratusan teks kuno dan mencicipi ribuan bahan. Akhirnya, hidangan legendaris, air terjun surgawi, dihidupkan kembali. Citra, kau telah menjadi muridku selama 3 tahun, tapi hatimu masih gelisah. Itulah mengapa aku belum mengajarkan segalanya padamu. Setelah kompetisi hari ini, aku akan mengajarkanmu semua yang aku tahu, dan membimbingmu menjadi dewa kuliner berikutnya. Guru, hidangan Anda mulai dingin. Mungkin aku harus duluan? Senior Orang, setelah saya berkonsultasi dengan ratusan teks kuno dan mencicipi ribuan bahan, saya akhirnya berhasil menghidupkan kembali hidangan legendaris yang telah lama hilang. Air terjun, Surgawi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana dia bisa tahu tentang hidangan ini? Itu air terjun surgawi yang legendaris. Jadi, sekarang, mari kita ungkap. Hidangan yang telah disiapkan Chef Dewey untuk kita. Kedua hidangan ini persis sama. APA, apa yang terjadi? Bagaimana bisa Anda menjiplak hidangan saya? Aku menjiplakmu? Air terjun surgawi ini adalah hidangan yang saya habiskan setengah tahun mengasingkan diri, bekerja tanpa lelah untuk menyempurnakannya. Saya tidak pernah mengungkapkannya kepada siapapun sebelumnya. Bagaimana kau tahu tentang itu? Saya tahu Anda berada di bawah banyak tekanan. Tapi Anda tidak bisa begitu saja menjiplak hidangan saya, karena Anda takut kalah dari saya. Untungnya, saya menyajikannya lebih dulu. Jika tidak, saya benar-benar tidak akan bisa menjelaskan diri saya. Kita telah bersama selama 3 tahun penuh. Aku tidak percaya kau orang seperti ini, dan Citra adalah muridmu sendiri. Risky. Tolong jangan begitu. Mungkin guru punya alasan sendiri juga. Kau tidak perlu membelanya. Tuan Rumah, saya menuntut Anda segera mencabut kelayakan Dewi untuk berkompetisi dan membersihkan nama Citra. Jika tidak, Grup Risky tidak akan pernah mentolerir kompetisi yang mentolerir plagiarisme. Akankah sang guru memperpanjang warisannya? Atau akankah sang murid? Dinobaktin sebagai juara baru, Hitegam akan segera terungkap. Aku terlahir kembali. Saya lihat hidangan mulai dingin. Bagaimana kalau saya duluan? Tunggu, kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Mengapa kau harus tampil duluan? Mengapa kau tiba-tiba peduli pada masalah sekecil ini? Di kehidupan sebelumnya, aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk mencuri hidanganku lebih dulu. Bahkan Rizky membelamu. Akhirnya aku benar-benar dipermalukan menghadapi kematian yang mengerikan. Sekarang, ikatan kita sebagai guru dan murid telah putus. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan rencanamu lagi. Ini bukan masalah Castle. Benar, aku adalah gurumu. Ini tetaplah kompetisi. Harus ditangani secara adil, sesuai tradisi industri. Akulah yang seharusnya tampil duluan. Ini adalah aturannya. Tapi Anda selalu memanjakanku. Masih trik lama yang sama, memainkan kartu simpati. Itu tidak berguna sekarang. Apa? Mengapa kau begitu ingin tampil duluan? Apakah hidanganmu yang tidak bisa melihat cahaya hari? Atau kau menyembunyikan sesuatu sendiri? Baiklah, bagaimanapun, Anda adalah guru saya. Reputasi Anda lebih besar dari saya. Saya murid Anda, jadi saya harus mendengarkan Anda. Guru ini benar-benar pisik. Bahkan untuk urutan presentasi, dia begitu pisik. Tidak ada pilihan. Apa yang bisa kau lakukan ketika statusnya tinggi? Dia juga dewa kuliner yang berkuasa. Sedikit kesombongan. Tidak mengejutkan. Citra, jangan tekat. Paling buruk, ikuti saja apa yang dia katakan. Aku percaya pada kau pasti bisa melakukannya. Citra, aku ingin melihat trik apa lagi yang akan kau lakukan di kehidupan ini. Hadirin sekalian, setelah berkonsultasi dengan ratusan teks kuno dan mencicipi ribuan bahan, akhirnya saya telah menyempurnakan hidangan kuno yang telah lama hilang ini. Air terjun surgawi. Wow!
Warnanya, aromanya, benar-benar surgawi. Benar-benar layak untuk dewa kuliner. Bahkan rasa legendarisnya bisa dibawa kembali ke dunia. Untuk apa kau pamer? Bagaimana bisa kau menjiplak saya? Ini jelas, hidangan yang saya teliti dan ciptakan. Seperti yang diduga, itu terjadi. Citra. Saya adalah orang pertama yang mempresentasikan hidangan ini secara publik. Jika ada yang menjiplak, itu pasti Anda, bukan? Meskipun Anda mendemonstrasikan lebih dulu, hidangan ini benar-benar kreasi saya sendiri. Mengapa Anda memutarbalikan kebenaran? Anda tidak bisa begitu saja melontarkan omong kosong seperti itu. Saya yang pertama kali memperkenalkan hidangan ini. Dan saya yang pertama kali mengumumkan namanya. Semua orang di sini melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah Anda mengatakan Anda masih punya alasan? Tepat sekali, kami semua melihatnya. Chef Dewi yang pertama kali menyajikan hidangannya. Citra sangat suka bermain sebagai korban. Bukti tak terbantahkan, namun dia masih bermain sebagai korban. Ada apa ini? Melihat reaksinya, sila dia tahu. Saya akan melakukan ini. Dewi. Rizky. Kau baik-baik saja? Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Citra menangis begitu keras? Mengapa kau tidak bertanya padanya sendiri? Apa yang telah lakukan di belakangku? Hidangan air terjun surgawi ini saya ciptakan setelah setengah tahun menyepi. Saya tidak pernah mengganggukannya kepada siapapun. Bagaimana dia bisa tahu tentang itu? Saya benar-benar tidak menyangka. Murid yang saya ajari sendiri akan bersekongkol melawan saya di belakang saya. Katakan yang sebenarnya, ada apa dengan hidangan ini? Rizky, hidangan ini benar-benar kreasi saya sendiri. Guru mengetahuinya lebih dulu. Dan sekarang dia mengklaim saya menjiplaknya. Jika Anda bersikeras memfitnah saya, mari kita tarik formulir pengajuan hidangan prakompetisi kita dan bandingkan tanggal dan hidangan di dalamnya. Semua tertulis jelas. Benar, Anda tidak bisa begitu saja membuat tuduhan tak berdasar. Jika Anda berani, tunjukkan dokumennya. Kami percaya Citra, dia pasti telah dijebak oleh Anda. Baiklah. Anda masih mencari alasan bahkan sekarang? Kalau begitu, saya akan memberi Anda bukti yang tidak bisa Anda sangkal. Waktu persiapannya, setelah saya bukan diam dan jiplak saya. Waktu persiapan 8:40. Waktu persiapan Citra 8:39. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anda telah menyiapkan hidangan ini sebelum saya? Saya tidak pernah mengungkapkannya. Resep ini kepada siapapun. Cukup sudah, Dewi. Lihat lembar persiapan. Anda melihatnya sendiri. Tertulis jelas di sini. Tertulis dengan sangat jelas. Anda pasti mengajukannya 1 menit setelah Citra. Dan meskipun semua ini, Anda masih saja terang-terangan memfitnah Citra. Saya setengah ragu sebelumnya, tapi sekarang bukti tak terbantahkan. Benar-benar tamparan keras di wajah. Untung ada catatannya. Kalau tidak Anda benar-benar akan lolos dengan rencana Anda. Orang seperti Anda, sebaiknya segera pergi dari sini dan cepat. Berhentilah membuat diri Anda benar-benar memalukan. Dewa kuliner palsu, Kilya. Dewa kuliner palsu, Kilya. Dewa kuliner palsu, Kilya. Dewa kuliner palsu, Kilya. Mengapa ini terjadi? Bagaimana dia bisa melakukan semua ini? Ini sungguh tidak mungkin. Semuanya diam. Citra, bagaimana sebenarnya Anda tahu semua ini? Mengapa Anda tahu siapapun? Sensiap langka. Begitu jelas? Apa yang Anda bicarakan? Hidangan ini adalah ciptaan saya sendiri. Jadi tentu saja saya tahu detailnya. Lagi pula, Anda melihat lembar persiapan. Mengapa Anda begitu tidak masuk akal? Dewi, saya benar-benar tidak pernah menyangka Anda akan menjadi Pemberu Chameleon, Demi Ketenaran dan Kekayaan. Anda akan melakukan penipuan keluarga Rizky. Orang seperti Anda, saya umumkan bahwa segera berlaku.
Pertunangan kita dibatalkan. Diabetikan? Demida, Anda benar-benar akan membatalkan pertunangan kita? Rizky, mengapa Anda begitu memihak padanya? Mungkinkah Anda juga terlibat dalam hal ini? Anda, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Hadirin sekalian, baru saja panel juri telah memutuskan secara resmi bahwa mengingat fakta yang tak terbantahkan telah diputuskan untuk mencabut gelar Dewi Foss, Dewa Kuliner dari tahun-tahun sebelumnya. Juara Dewa Kuliner tahun ini adalah Citra Croft. Ya. Fantastis. Keadilan mungkin tertunda, tapi tak pernah ditolak. Pembohong seperti Anda, sebaiknya diusir. Pembohong keluar dari dunia kuliner. Kilya. Di mana semua ini salah? Resep-resep saya terkunci rapat, tanpa tanda-tanda disentuh. Bahkan dengan bantuan Rizky, dia tidak mungkin tahu sebanyak ini dan sedetail ini. Tidak, sejak saya terlahir kembali, saya benar-benar tidak boleh membuat kesalahan yang sama 2 kali. Tunggu sebentar, Citra. Karena Anda mengaku sangat ahli memasak, apakah Anda berani bertanding dengan saya di depan semua orang? Biarkan semua orang di sini melihat. Siapa penulis sebenarnya? Baiklah, para tamu terhormat, kompetisi ini akan mengadakan pertandingan ulang untuk menentukan yang sejati dan satu-satunya Dewa Kuliner. Citra, apapun taktik yang kau gunakan untuk mencuri resepku, kau tidak bisa memalsukannya di atas panggung. Mari kita lihat pertunjukan seperti apa yang akan kau tampilkan kali ini. Setelah hari ini, aku akan menjadi dewa kuliner yang tak terbantahkan. Sedangkan kau, pergilah sana. Ayo Citra, lakukan saja yang terbaik. Jika dia berani melakukan trik kotor lagi, kami tidak akan membiarkannya lolos. Citra. Jangan berlima lembat pada Zizirang yang menggunakan penipuan. Terima kasih Rizky. Aku tidak akan. Hadirin sekalian, keterampilan pisau adalah fondasi dari semua masakan. Babak pertama kompetisi resmi dimulai. Ujian sejati atas keahlian duel keterampilan pisau. Citra, kau bisa mencuri resep, tapi kau tidak bisa mencuri keterampilan pisau selama 1 dekade tanpa bertahun-tahun latihan. Kau tidak akan pernah menjadi APA. Aku pribadi mengajarimu cara menggunakan pisau. Aku tahu batasmu lebih baik dari siapapun. Mari kita lihat bagaimana kau akan keluar dari ini hari ini. Sejujurnya, mengesampingkan karakter Dewi, gerakan pisaunya benar-benar luar biasa. Bilahnya bergerak seperti ular, cepat dan mantap. Memang. Lihat bunga-bunga yang dia ukir, kelopaknya setipis sayap jangkrik, semuanya tersambung tanpa satu pun putus. Tingkat kontrol ini benar-benar langka. Waktu habis. Citra, aku tahu kemampuan aslimu. Belum terlambat untuk menyerah sekarang. Aku tahu aku lancang barusan dan tidak memenuhi keinginanmu, kau marah padaku. Tapi hasilnya belum keluar, agak terlalu dini untuk mengatakan hal seperti itu. Aku tahu kemampuanmu dengan sangat baik. Karena kau bersikeras begitu keras kepala, maka jangan salahkan aku, gurumu, karena kejam. Demi keadilan, babak ini akan menggunakan format kompetisi buta. Kedua kontestan tidak mengetahui kreasi satu sama lain. Siapa yang lebih kuat atau lemah akan segera terlihat. Selanjutnya adalah saat kebenaran. Sama persis lagi. Bagaimana bisa sama persis lagi? Bagaimana mungkin dia melakukannya? Keterampilan pisau setingkat ini, apalagi di kota ini, jarang tertandingi dimanapun di dunia. Dan hari ini, kita telah menyaksikan 2 set sekaligus. Sungguh menakjubkan. Citra pasti punya kedalaman tersebut. Kalian semua melihatnya kan? Bakat sahabatku bukan lelucon. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Hidangan naga dan phoenix ini adalah hidangan juara saya tahun lalu. Bahkan seorang koki kepala kelas dunia akan mengakui kekalahannya. Kau baru berkecimpung di industri ini beberapa tahun. Bagaimana mungkin kau bisa menguasai keterampilan pisau setingkat ini? Memang benar aku adalah muridmu yang kau latih secara pribadi. Tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan. Aku tidak yakin. Apakah aku boleh mengatakannya? Mengenai Pepeda, murid telah melampaui guru. Semua orang memahaminya. Aku bukan lagi murid Castle di matamu. Citra benar. Dewi. Masamu telah berlalu. Mengapa kau tidak mau mengakui bahwa kau tidak lagi sehebat dulu? Semua orang telah menyaksikan. Baik Citra, apa gunanya perdebatan lebih lanjut? Rizky, kau tunanganku. Mengapa kau selalu membelanya? Aku tidak pernah memihak siapapun.
Aku hanya berdiri untuk keadilan. Oh, Catalan memang. Sepertinya, aku benar-benar menemukan tunangan yang hebat. Dan mendapatkan murid yang baik. Dewi, sebaiknya kau mundur saja. Gelar Dewa Kuliner seharusnya menjadi milik Citra. Bukan untuk seseorang sepertimu. Yang hanya berpuas daripada pengkapaian masa lalu. Seorang wanita yang hidup dari kejayaan masa lalu. Tepat sekali. Jika kau tidak bisa menerima kekalahan, jangan bertanding. Menjiplak dari muridmu sendiri adalah aib total. Kau akan selalu menjadi guruku yang paling kuhormati. Tapi kau perlu menghadapi dirimu sendiri, alih-alih berusaha mati-matian untuk menjiplak karyaku. Bukan tempatmu mengajariku. Semua orang, jangan lupa, hidangan naga dan phoenix ini adalah hidangan juara saya tahun lalu. Jika dia benar-benar punya waktu menonton video, menghabiskan setahun menir Ukraine, itu tidak akan sulit. Citra, ini baru babak pertama kompetisi. Kakak. Dewi, kapan kamu akan berhenti? Rizky, karena guru tidak percaya padaku dan bersikeras untuk bertanding. Kalau begitu ayo lakukan saja. Dengan begitu, dia akan menerima kekalahannya. Dan aku bisa membersihkan namaku di depan semua orang. Baiklah, tapi hati-hati. Dewi, apapun trik yang kau gunakan melawanku hari ini, aku akan menangkal setiap satu dan membuat benar-benar dipermalukan di depan semua orang. Karena kedua peserta meminta untuk melanjutkan kompetisi, kita akan melanjutkan dengan uji Setarza. Rasa adalah perpanjangan jiwa seorang koki. Penilaian tertinggi untuk rasa yang tak terhitung. Itu tidak bisa dipalsukan, juga tidak bisa terburu-buru. Itu adalah cerminan langsung dari bakat dan pengalaman. Jadi, selanjutnya, kita akan mengetahui tantangan rasa. Ada bumbu dan aroma yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia kuliner, menggabungkan berbagai tradisi kuliner, pasti ada puluhan ribu di antaranya. Ya, keterampilan pisau bisa ditiru, tapi indera perasa 1 dari 10.000 adalah yang asli. Pakat murni dan kerja keras. Bagaimana itu bisa dipalsukan? Terus kenapa? Sahabatku adalah yang terbaik. Tunggu saja, dia akan memberi tamparan keras di wajah si pembohong. Itu. Kedua mangkuk sup ini disiapkan oleh koki yang sama, dengan waktu memasak yang sama persis, resep yang sama, panas dan teknik yang sama, dimasak hingga sempurna, bahkan waktu penyajiannya persis sama. Dan sekarang, tolong, kalian berdua, cicipi dan bedakan rasanya. Chef Dewi, aku mohon padamu, tolong jadikan aku murid. Aku tahu kemampuanku terbatas, tapi aku akan melakukan yang terbaik, dan aku berjanji tidak akan mempermalukanmu. Aku sudah mencari tahu situasimu, karena alergi dan rinitis MU, serta kesukaanmu pada rasa yang ringan. Masakan rumahan baik-baik saja untukmu. Namun, jika kau ingin maju ke masakan kilas atas, ini semua adalah kelemahan fatalmu. Tapi aku sangat ingin menjadi seperti menciptakan hidangan tiada tanding. Jika saja kau mau menerimaku sebagai muridmu, aku bersumpah akan melayanimu dengan setia seumur hidupku, dan menjadi murid paling setia. Oh, melayani dengan setia, dan menjadi murid paling setia. Ya, Citra. Di puncak musim alergi, jika kau benar-benar bisa membedakan rasa, Sup Ambrosia ini tanpa satu kesalahan pun. Itu benar-benar tak terbayangkan. Waktu habis. Sepertinya kedua peserta sudah selesai. Selanjutnya, saatnya mengungkapkan jawabannya. Luar biasa, bahkan urutan penulisannya sempurna. Bagaimana itu mungkin? Sepertinya kemampuan Nona Citra benar-benar demakin oleh kita semua. Sama persis lagi. Citra, kau manusia atau hantu? Guru, bagaimana bisa kau berkata begitu tentangku? Apakah kau benar-benar ingin melihatku kalah, agar puas? Baiklah. Jika begitu, aku akan mengalah saja. Gelar Dewa Kuliner masih milikmu. Aku tidak akan memperjuangkannya. Kau. Tunggu, rasa ini. Citra, meskipun kau curang dan menyalin jawabannya, lalu kenapa? Aku tidak percaya kau bisa memperhitungkan kesalahan ini juga. Pembawa acara, aku ceroboh tadi. Aku lupa satu bahan. APA, kau lupa satu?
Orang yang membuat sup ambrosia ini benar-benar terampil. Ia mencampurkan rempah Tiongkok seperti bawang bombay, daun salam, adas bintang, dan kayu manis. Dengan rempah berat seperti serai, basil, oregano, dan miso. Menjadikannya campuran hampir 100 rempah. Rempah-rempah beraroma kuat ini bisa hidup berdampingan secara harmonis. Semua berkat bahan rahasia yang hanya diketahui sedikit orang. Warnanya tidak ada dan rasanya hambar, namun menyeimbangkan semua rasa, mengubah konflik menjadi harmonis. Jadi, bahan apa yang menurutmu hilang? Citra, kali ini adalah pukulan telak yang sebenarnya. Aku yakin itu adalah Bini Aura. Aku menambahkannya. Guru, apakah aku benar? bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kau tahu? Benai Aura adalah bahan yang diciptakan ayahku secara tidak sengaja. Hampir tidak ada yang tahu tentang itu, dan aku bahkan tidak pernah memberitahumu. Bagaimana tepatnya kau mengetahuinya? Sepertinya Nona Citra menebak dengan benar. Siapa sangka, kompetisi ini akan mengungkap seorang jenius kuliner seperti itu. Tepat sekali, Nona Citra punya bakat luar biasa. Namun dia terjebak dengan guru berpikiran sempit, yang hanya menghambat muridnya. Sangat disayangkan. Dewi sama sekali tidak pantas menjadi gurumu. Kami semua mendukungmu untuk mandiri. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Citra, bagaimana tepatnya kau tahu semua ini? Krizaku. Keterampilan mengukirku, bahkan benih aura, bahan yang diciptakan ayahku. Kau tahu seluk-beluknya. Katakan padaku, bagaimana kau tahu? Guru, aku sudah memberikan jawaban yang benar. Mengapa kau masih begitu agresif menyudutkanku? Aku tahu mungkin di hatimu, aku tidak pernah cukup baik di matamu, dan semua yang kulakukan salah. Tapi aku benar-benar berusaha keras. Sangat keras untuk mendapatkan pengakuanmu. Citra, Dewi, kakap, kemampuanmu sendiri kalah. Namun kau mencoba mengintimidasi muridmu sendiri di depan semua orang. Apa kau tidak punya malu? Tepat sekali. Seseorang yang begitu iri pada bakat tidak pantas berada di sini. Jika kau tidak bisa menerima kekalahan, jangan ikut keluar dari dunia kuliner. Baiklah, seri Best of 3 Berarti tidak perlu dilanjutkan. Kami juga tidak ingin melihat seorang penipu beraksi di panggung. Menurut aturan, peserta Dewi telah kalah 2 ronde berturut-turut. Hasilnya kini sudah diputuskan. Sepertinya gelar Dewa Kuliner akan berpindah tangan. Guru. Guru. Menjadi muridmu adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi padaku. Penghormatan ini untuk tahun-tahun bimbingan telaten Anda. Mulai saat ini, Ikatan Guru Murid kita terpilih. Mulai sekarang, aku akan melakukan segalanya dengan caraku sendiri untuk mengejar makna sejati seni kuliner. Dan tolong, jaga dirimu baik-baik. Citra, cerita sedihmu begitu meyakinkan. Aku hampir saja percaya. Dewi, itu sudah cukup. Aku sudah melihat apa yang Citra lalui selama bertahun-tahun ini. Menyebutnya murid. Dia hanyalah tenaga kerja gratis. Memotong sayuran, mencuci piring, membersihkan kau bahkan membuat Citra menyiapkan air untuk kakimu. Dan kau masih menentut $100,000. Biaya kuliah setiap tahun, tidak kurang sedikit pun. Kau memukul dan memarahinya terus-menerus. Tangan Citra selalu terluka akibat sayatan dan luka bakar. Guru macam apa yang kau pura-pura jadi? Apakah itu benar? Dewi, apa yang dia katakan? Apakah itu benar atau salah? Ya, tolong hentikan. Biarlah masa lalu berlalu. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Citra, kapan aku pernah menyuruhmu mengambil air untuk kakimu? Kapan aku pernah memukulmu? Aku secara pribadi mengajarimu keterampilan pisau dan kontrol panas. Aku merawatmu saat kau sakit, saat kau rindu rumah. Aku memasak mie untukmu sendiri. Apakah semua itu palsu? Guru. Di depan orang luar, kau selalu menjadi dewa kuliner yang glamor. Tapi apa yang terjadi di balik pintu tertutup? Lupakan saja. Orang-orang akan tahu mana yang benar. Guru. Biarkan hal-hal lama itu berlalu. Oh, orang-orang akan tahu mana yang benar, Mimeng. Aku benar-benar buta saat itu, mengambilmu sebagai muridku. Nona Citra benar-benar begitu setia dan benar. Bahkan setelah diintimidasi seperti itu, dia masih menghargai ikatan mereka. Kalau tanya seseorang seperti Dewi, tidak pantas menjadi seorang guru. Dia memalukan bagi dunia kuliner. Tepat sekali. Hilya. 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 Terlahir kembali dalam hidup ini. Apakah aku masih ditakdirkan menghadap nasib difitnah dan disianati? Citra, bagaimana kau bisa melakukan semua ini? Citra, hentikan omong kosong yang tidak berguna. Mari selesaikan ini di dapur. Masih ada 1 ronde lagi dalam kompetisi. Jika kau punya nyali, selesaikanlah. Dewi, kapan kau akan berhenti? Ini best 2 out of 3. Dan kau sudah kalah 2 ronde. Berapa lama lagi kau akan terus menunda ini? Jika aku masih kalah ronde ini,
Aku akan secara sukarela menyerahkan semua resep rahasiaku dan semua asetku kepada Citra. Dan aku akan pensiun dari dunia kuliner selamanya. Dan Citra bisa menjadi dewa kuliner dengan tenang. Aku tidak punya keberatan. Dia hanya bersikap sulit. Dia kalah dan masih memasang wajah berani. Dia benar-benar kalah tapi masih sangat keras kepala. Guru, mengapa kau melakukan ini? Aku benar-benar tidak ingin melihatmu kalah. Begitu parah. Dan aku tentu tidak ingin orang luar mengatakan bahwa kita, guru dan murid, saling bertarung. Baiklah. Karena kau bersikeras, maka Citra hanya bisa melihat ini sampai akhir. Aku harap kalau Bajda, kau tidak akan menyalahkan Citra karena kejam. Baiklah kalau begitu, karena contestant Teles Sekarila meminta ronde final kompetisi. Cukup bicaranya, pertarungan kuliner terakhir dimulai sekarang. Jika Citra benar-benar bisa membuatnya persis seperti milikku, maka semua hidangan yang telah aku ciptakan selama bertahun-tahun harus kurelakan. Untuk memenangkan ronde final ini, aku harus mengejutkan mereka. Tapi apa lagi yang bisa kulakukan? Aku punya ide. Ayah, kau baik-baik saja? Oh, tidak apa-apa. Esensi gioknya baik-baik saja. Maksudku, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku berhasil. Aku telah meneliti bertahun-tahun dan akhirnya aku mengembangkan saus ini. Sekarang, ayah akan bisa membuat ikan paling lezat di dunia. Ikan tulang giok, hidangan terakhir yang ayahku kembangkan sebelum dia meninggal. Sayang sekali, dia meninggal sebelum sempat diperkenalkan. Citra, apalagi kau? Bahkan aku sendiri belum membuat hidangan ini sejak saat itu. Hari ini, aku akan menggunakan warisan ayahku untuk memberimu tamparan keras. Dewi, cepatlah mulai. Aku tidak sabar untuk mengagumi mahakarya baruku sekarang. Untuk ikan tulang giok, esensi giok adalah bagian terpenting. Tapi metode pembuatan saus ini sangat menuntut. Harus disaring hingga jernih sebening kristal, tanpa satupun kotoran, agar benar-benar terbentuk. Kau tidak menduga ini kan, Fos? Aku sudah merusak peralatan masakan. Masih mencoba menindas Citra? Permimpela. Sebagai sahabatmu, aku akan diam-diam membantumu lagi. Kau harus menang. Jangan mengecewakan semua orang. Apa yang bisa kulakukan? Tanpa saringan, hidangan ini mustahil. Aku tidak percaya Citra akan menggunakan cara-cara hina seperti itu untuk berurusan denganku. Tidak. Waktu tidak banyak tersisa. Jika aku mengajukan peralatan baru sekarang, mungkin sudah terlambat. Apa yang dia lakukan? Bukankah ini kompetisi? Apa yang dia lakukan? Ini kompetisi. Kalau tanya aku sih, dia nggak mungkin menang. Jadi dia pakai cara ini. Pute carry perhation. TAPI. Kalau dia turun ke sini dan biarkan aku menyentuhnya, itu baru keren. Serafina, kamu gila? Berani-beraninya bertingkah seperti ini di depan umum? Tidak tahu malu. Dia mencoba mencari suara dengan cara seperti ini. Sepertinya dewa kuliner yang dulu sudah benar-benar habis. Citra, mari kita lihat bagaimana kamu akan meniru kali ini. Memang, identik lagi. Sungguh kebetulan hari ini, di kompetisi guru dan murid pertama, kita menyaksikan adegan yang begitu dramatis. 3 ronde, 3 hidangan identik. Yang lebih tak terbayangkan adalah Ikan tulang jaik yang telah lama hilang muncul di sini hari ini. Jadi selanjutnya, izinkan saya benar-benar menikmati kelezatan pamungkas yang telah lama hilang ini. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Tunggu. Ada APA? Baunya cukup enak bagiku. Maaf, hidangan ini tidak bisa dimakan. Apa-apaan ini? Sepertinya rencanaku berhasil. Sekarang dia telah mempermalukan dirinya sendiri, bukan? Mereka membuat hidangan, tapi tidak membiarkan kita memakannya. Sungguh angkuh, sengaja bersikap misterius. Apa yang dia coba lakukan? Kenapa kamu memasakkan stocking ke dalam hidangan? Porsiku tidak. Ini terlalu menjijikkan. Siapa yang bisa makan ini? Dia pasti akan kalah.
Siapa yang mungkin bisa makan ini? Aku tidak percaya. Hanya untuk mencuri perhatian, kamu benar-benar akan menggunakan sesuatu seperti ini dalam hidangan? Awalnya aku ingin menyajikan ini dengan sempurna. Hidangan legendaris ini kepada semua orang. Sayangnya, saringanku dirusak. Sebelumnya, itulah mengapa aku terpaksa melakukan tindakan seperti ini. Oleh karena itu, ikan ini tidak bisa dikonsumsi. Tapi untungnya, aku berhasil membuatnya pada akhirnya. Kontestan Dewi, sungguh tidak terduga. Jadi, mengingat keadaan khusus, kontestan Dewi, jika hidangan Citra Croft berhasil, maka gelar Dewa Kuliner tahun ini akan benar-benar pantas didapatkan. Saya minta pertandingan ulang. Ronde ini tidak dihitung. Kenapa? Ada apa? Citra, dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Jika kamu terus berkompetisi, bukankah kamu akan menang? Benar, Citra. Kenapa? Di saat seperti ini, kamu tidak bisa bersikap lunak padanya. Tidak ada alasan. Ronde ini tidak dihitung. Saya minta pertandingan ulang. Citra, jangan bilang. Saat kamu menjiplak tadi, kamu juga meniru persis. Dan menggunakan stoking sebagai saringan. Milikku adalah tindakan putus asa, tapi saringanmu baik-baik saja. Aku tidak. Ronde ini tidak dihitung. Saya mau pertandingan ulang. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa berpura-pura. Seperti yang kuduga, persis sama lagi. Citra, apa lagi yang bisa kamu katakan untuk dirimu sendiri? Itu tidak benar. Dewi hanya terpaksa melakukan itu karena saringannya rusak. Peralatan masak Citra jelas utuh. Kenapa dia melakukan ini? Mengkingka, benarkah seperti yang dikatakan Dewi? Apakah Citra adalah penjiplak yang sebenarnya? Tapi mereka bahkan tidak tahu apa yang dimasak orang lain. Bagaimana ini mungkin? Itulah tepatnya yang ingin kutanyakan. Dari hidangan pertama, hingga ikan tulang giok ini. Mengapa setiap kali kamu memasak, itu persis seperti milikku, bahkan untuk situasi tak terduga. Seperti ini, kamu meniru solusiku. Citra, metode apa yang telah kamu gunakan? Aku tidak. Sungguh tidak. Citra, kami percaya kamu tidak bersalah. Tolong cepat jelaskan kepada semua orang, apa yang sebenarnya terjadi. Aneh sekali. Bagaimana dia bisa mengantisipasi setiap gerakanku? Aku tahu kamu selalu tidak puas dengan, tapi kita berbagi 3 tahun. Ikatan kita sebagai guru dan murid. Apakah kamu benar-benar akan, demi sebuah kehormatan, mencoreng namaku, seperti ini? Ikatan kita sebagai guru dan murid? Sekarang, pada titik ini, kamu masih menggunakan itu sebagai perisai? Sekarang, di depan semua orang, jelaskan dengan jelas, bagaimana tepatnya kamu mencuri resep rahasiaku, dan bagaimana kamu tahu sebelumnya, bahwa aku akan menggunakan stocking sebagai saringan? Jawab aku. Semuanya, terlalu banyak yang terjadi hari ini. Aku sedikit kewalahan. Pelayar aku, pergi ke kamar kecil untuk mencari udara. Hei, apakah kamu bersalah atas sesuatu? Mencoba kabur sekarang? Tepat sekali. Citra, trik apa lagi yang kamu punya? Citra, selalu bersikap jujur. Aku hanya perlu beberapa menit untuk menenangkan diri. Saat aku kembali, aku janji akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada semua orang. Tepat sekali, Citra sedang rapuh, dan banyak sekali yang terjadi hari ini. Beri dia beberapa menit untuk pulih. Aku yakin, dia akan memberikan penjelasan yang masuk akal kepada semua orang. Kamu bisa lari, tapi kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Kami semua akan tetap di sini, menunggumu. Aku ingin melihat, trik apa lagi yang kamu punya. Aku akan menemani. Presiden Wijaya, Anda sengaja meluangkan waktu, datang ke kompetisi, untuk menyerahkan penghargaan Dewa Kuliner baru. Ciwi, pasti akan sangat senang. Sebelum Simon meninggal, dia menitipkan putrinya padaku, memintaku menjadikannya muridku, tapi aku gagal memenuhi tugasku sebagai guru. Sedikit orang di luar yang tahu hubungan kami. Siakerlah, Ciwi adalah pekerja keras, dan dengan usahanya sendiri, dia berhasil sampai ke posisinya sekarang. Presiden Wijaya, kabar telah menyebar online bahwa ikan tulang giok yang pernah membuat sensasi bertahun-tahun lalu muncul di kompetisi. Dewi benar-benar mengesankan. Aku yakin gelar Dewa Kuliner tahun ini hanya miliknya. Bagaimana Anda tahu bahwa juara tahun ini pasti Dewi? Ikan tulang giok ini adalah hidangan yang ayah dan aku rancang bersama bertahun-tahun lalu, sebuah penyesalan yang tidak pernah kami selesaikan sendiri. Sekarang, hanya kami berdua yang tahu cara membuatnya. Aku tidak percaya, Dewi benar-benar berhasil membuatnya. Jika Simon melihat dari atas, dia pasti sangat bangga. Oh ya,
Presiden Wijaya, Anda sebelumnya mengumumkan bahwa Dewa Kuliner tahun ini akan mewarisi posisi Anda dan mengambil alih peran Presiden Asosiasi Kuliner Nasional. Apakah itu masih berlaku? Tentu saja. Aku sudah tua sekarang. Masa depan dunia kuliner perlu diserahkan kepada generasi muda. Suruh sopir bergegas. Aku ingin pribadi menobatkan Miraku, putri temanku. Kenapa dia belum kembali? Ada APA. Tepat sekali. Apa menurutmu dia kabur? Sudah lama sekali. Tepat sekali. Kenapa kalian semua begitu cemas? Jika tidak ada yang disembunyikan, Anda tidak perlu takut diketuk pintunya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus kabur? Sepertinya pergi ke kamar kecil, membuatnya cukup tenang. Berhenti bertele-tele. Akui saja, dari awal sampai akhir. Apakah kamu meniruku? Aku tidak melakukannya. Jadi kenapa aku harus mengakuinya? Dulu aku menghormatimu, hanya karena ikatan kita sebagai guru dan murid. Aku menoleransi semua perilakumu, hanya agar Anda tidak kehilangan muka. Tapi Anda mencoba segala cara untuk mempersulitku. Baiklah. Sejak saat itu, aku berhenti berpura-pura menghormatimu. Lagi, sebenarnya, aku ingin memberitahu semua orang. Menggunakan stalking. Itu disengaja. Disengage. Bagaimana bisa disengaja? Disengage. Apa, Citra? Bagaimana bisa kamu mengatakan kebohongan tak tahu malu seperti itu? Kenapa kamu melakukan ini? Peralatan masakmu jelas-jelas utuh. Mungkin kalian tidak tahu, tapi saringan yang disediakan untuk kompetisi memiliki kepadatan rendah dan terbuat dari logam. Saringan itu mudah menghancurkan ikan dan menghambat penetrasi serat yang akan memengaruhi tekstur dan lapisan ikan. Namun, tekstur halus dan kepadatan sedang dari stocking dapat secara efektif mengunci serat sehingga memaksimalkan pemulihan, kelezatan dan kesegaran ikan tulang giok. Jadi begitu, Citra benar-benar memikirkan segalanya. Apa yang dia katakan masuk akal. Seorang gourmet sejati seharusnya bisa memanfaatkan apa yang mereka miliki dan menciptakan keajaiban dari ketiadaan. Tepat sekali, aku selalu berusaha mencapai kesempurnaan dalam masakanku. Sejak aku datang untuk berkompetisi, aku harus menyajikan siriap hidangan dengan sempurna. Meskipun hidangan ini tidak bisa dimakan karena alasan tertentu, tapi begitu aku menjadi dewa kuliner baru, aku akan mempublikasikan resep rahasianya agar semua orang bisa menikmatinya. Sedangkan untukmu, guru, kau melakukannya karena alatmu rusak, karena putus asa. Tupai buta pun kadang menemukan kaca. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa hanya kamu yang peduli pada kesempurnaan kuliner. Omong kosong. Aturan pertama memasak adalah makanan itu untuk disantap. Kau punya alat yang tepat tapi menolak menggunakannya. Tak peduli senak apa masaknya, kau sudah kehilangan intinya. Aku melakukannya karena terpaksa. TAPI kau. Kakak, Dewi, jika kau memang ahli, kenapa kau diam saja saat Jenna menjelaskan? Kenapa baru sekarang muncul dan mulai mengkritiknya? Itu namanya jagoan setelah kejadian. Tepat sekali. Lihat, Jenna yang punya bakat sungguhan. Nah, ini baru namanya keahlian. Gerakan dengan stocking itu benar-benar sentuhan midas. Tepat sekali, Jenna tidak hanya bisa menjelaskan alasannya, tapi dia juga bisa menjelaskan prinsip hidangan ini dengan sangat jelas. Ini hidangan. Siapa sebenarnya? Bukankah sudah jelas? Dia tidak lebih dari pembohong besar. Kompetisi sudah sampai di titik ini. Hasilnya jelas. Jenna adalah dewa kuliner sejati. Jenna, dewa kuliner. Jenna, dewa kuliner. Bagaimana dia tahu setiap detail, setiap prinsip hidangan rahasia ini? Dia begitu mengenalnya, seolah dia yang menciptakannya sendiri. Guru, inti sejati memasak adalah inovasi dan fusi. Jika kau selalu terpaku pada cara lamamu, kau akan ditinggalkan zaman. Kau yang mengatakan itu. Sekarang, aku mengembalikannya. Padamu. Semuanya, tenang, kita baru saja menerima pengumuman dari Presiden Wijaya, dari Asosiasi Kuliner Nasional. Pemenang kejuaraan Dewa Kuliner ini akan langsung menduduki posisi Presiden Asosiasi Kuliner Nasional, memimpin seluruh industri kuliner. APA. Aku tidak percaya, Fire kelihat. Ternyata benar. Sepertinya Presiden Wijaya sudah tahu hasil ini. Aku tidak akan mengkhianati kepercayaannya. Aku akan bekerja keras dan harapan semua orang. Jenna, kau luar biasa. Semua kerja keras bertahun-tahun ini akhirnya terbayar. Sebagai sahabatmu, aku sangat bahagia untuk... Tidak seperti orang tertentu, apalagi yang bisa mereka lakukan selain membuat masalah dan mengklaim pencapaian orang lain sebagai milik mereka. Jenna, aku sekarang mengundangmu, Dewa Kuliner yang baru, untuk menjabat sebagai Ketua Departemen Kuliner Grup Rizky.
dan memimpin perusahaan kita menuju masa depan. Rizky, kau benar-benar tak pernah melewatkan kesempatan untuk maksudmu, semua yang terjadi di antara kita selama bertahun-tahun, semua perasaanmu pada hanya karena gelarku dan statusku? Dewey, kau tahu, saat orang diputuskan, mereka seharusnya merenungkan diri untuk mencari tahu alasannya. Toh, benar. Sedangkan aku selalu terpikat pada kekuasaan. Jenna, kau lihat betapa telasnya aku. Kau tahu kau melihatnya. Bagaimana aku biasanya memperlakukanmu. Kau tahu. Para elit dunia kuliner yang terhormat, aku yakin kalian semua telah melihat. Apa itu bakat sejati, apa itu kekuatan sejati. Belum lagi, Presiden Wijaya sendiri yang mendukungnya. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan secara resmi bahwa grup Rizky meluncurkan putaran pendanaan strategis ini. Adakah yang mau bergabung dengan kami dan bersama-sama menciptakan legenda kuliner baru? Aku ikut. Dewa Kuliner, Presiden Masa Depan, dan Ketua Perusahaan. Dengan ketiga gelar itu digabungkan, masa depan Nona Citra tak terbatas. Kau benar, aku ikut juga. Ya, aku ikut juga, aku ikut juga, aku ikut. Kenapa? Bahkan jika aku mendapat kesempatan kedua, hasilnya tetap sama. Apakah aku benar-benar ditakdirkan kalah darinya? Mulai saat ini, tidak ada tempat lagi untukmu di sini. Kidenaran, status, semuanya akan menjadi milikku, Janet. Oh, dan pembawa acara. Karena Presiden Wijaya sudah angkat bicara, kenapa kau tidak meneleponnya lagi dan bertanya? APA hukuman yang pantas untuk sirang penjiplak berulang kali. Aib bagi dunia kuliner ini, bagaimana kita harus menyingkirkannya? Presiden Wijaya, Dewa Kuliner baru telah dinobatkan. Tapi ada masalah di tempat acara. Rupanya, salah satu kontestan tertangkap berulang kali menjiplak. Dan ini menimbulkan kemarahan publik. Situasinya sangat membakar. Semua orang menantikanmu untuk membuat keputusan akhir tentang bagaimana menghukum penjiplak ini. APA, bagaimana bisa hal seperti ini terjadi di acara ini? Dunia kuliner sangat menjunjung tinggi reputasi. Saya benar-benar melarangnya. Siapapun di bawah pengawasan asosiasi melakukan sesuatu yang merusak, sampaikan pesanku. Sang Penjiplak harus segera diusir. Panggil semua kolega kita di dunia kuliner untuk memasukkan orang ini ke daftar hitam di seluruh kota. Cabut secara permanen kredensial kuliner mereka dan larang mereka dari industri ini seumur hidup. Pak Tuan. Guru, benarkah dia mengatakan itu? Semuanya, saya yakin Anda semua telah mendengar instruksi Presiden Wijaya. Kompetisi kami selalu menjunjung tinggi keadilan. Kami sama sekali tidak akan mentolerir tindakan plagiarisme. Kami mendukung Presiden Wijaya. Para penjiplak harus dihukum berat. Tepat sekali, orang-orang seperti itu harus diusir. Masukkan mereka ke daftar hitam di seluruh kota. Kami mendukung Presiden Wijaya. Larangan seumur hidup dari dapur. Dukung Presiden Wijaya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Ayo pergi. Citra, semua orang menunggu untuk berfoto dengan orang seperti dia. Mengapa kau bersempati? Leah, tolong sapa semua orang untukku dulu. Bagaimanapun, dia adalah guruku selama 3 tahun. Sudah sepantasnya aku mengantarnya. Baiklah. Sekarang karena hanya kita berdua, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Sejujurnya aku tidak pernah membayangkan bahwa Serapina yang agung, sang dewa kuliner, suatu hari akan berakhir terinjak-injak di bawah kakiku seperti sampah. Citra, aku buta karena telah menerima sebagai muridku. Sekarang setelah sampai begini, aku hanya ingin tahu bagaimana kau bisa menjadi persis sepertiku. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Mulai sekarang, dunia hanya akan mengingat sang dewa kuliner, Citra. Sedangkan kau hanyalah seorang penjiplak kronis, aib bagi industri ini. Missy Diderma, Apa katamu? kau salah dengar. Tidak mungkin, aku jelas mendengar suara. Apa itu? Hubelang itu bukan APA, sekarang inilah.
Serafina, aku tidak pernah berpikir, Serafina yang dulu berjaya, akan mengalami hari seperti ini. Vegeta menyedihkan. Apakah aku benar-benar berhalusinasi? Tidak, itu tidak benar. Aku mendengarnya dengan jelas. Suara ding-dong itu, Dan Frazier, Missy Diderama, APA, yang sebenarnya terjadi? Aku bicara padamu. Hei, APA kau telai. Rizky, izinkan aku bertanya padamu. Selama kompetisi tadi, apakah kau mendengar Tuan Rumah membunyikan lonceng? Atau, apakah itu suara ding-dong? Atau mungkin komputer menyala? Benar, suara sistem komputer aktif. Apa kau mendengar sesuatu? Sepertinya, kau terpukul cukup keras. Kau bicara ngawur sekarang. Ini adalah kejuaraan Dewa Kuliner, disaksikan oleh seluruh kota. Ini bukan pertunjukan jalanan. Dari mana datangnya suara lonceng sialan? Tidak ada suara seperti itu di acara itu, yang berarti, suara itu berasal dari Citra. Mungkinkah itu terkait dengan plagiarismenya? Tidak. Petunjuk ini, aku harus menyelidikinya secara menyeluruh. Kau, Serafina, berhentilah berpura-pura begitu angkuh. Kau pantas die permelukan sebenarnya. Siapa kau? Aku? Kau bahkan tidak mengenaliku? Toh. Nona Dewey, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya kau berada di kompetisi sekarang? Cukup bicara, putar rekaman pengawasan dari acara ini untukku. Hah? Aku tidak bisa melakukannya. Ada aturan. Rekaman itu bukan untuk sembarang orang lihat. Kau tahu siapa aku kan? Sang Dewa Kuliner. Presiden Wijaya secara khusus memintaku untuk mendapatkan rekaman pengawasan ini agar generasi muda bisa belajar. Jika kau mengacaukan ini dan Presiden Wijaya marah, konsekuensinya, bisakah kau menanggungnya? Presiden Wijaya yang memerintahkannya? Story APA yang kau katakan. Kau telah mempertahankan gelarmu lagi. Selamat. Aku minum sedikit tadi malam dan aku sangat mengantuk. Pada akhirnya, kurasa aku mendengar kau menyebut sesuatu tentang air terjun surga. Jika kau bertanya padaku, dengan keahlianmu, mengalahkan murid kecil itu, sangatlah mudah. Tentu saja. Sekarang, bisakah kau memutar rekaman pengawasan? Ya. Baiklah, setuju. Kau adalah sang juara. Bagaimanapun juga. Tapi tolong, jangan beritahu siapapun bahwa akulah yang menunjukkannya pada... Ini benar-benar tidak diizinkan. Hey, ya, itu... Apakah ini? Putar mundur lagi. Benar-benar ada triknya. Tapi siapa sebenarnya yang dia ajak bicara? Nona Dewey, aku sudah menonton video ini bersamamu sekarang. Tapi aku punya firasat kau tidak benar-benar memenangkan kejuaraan. Sebaliknya, sepertinya kau yang dikeluarkan. Aku datang untuk melihat. Hei, berhenti. Kau, berhenti di sana. Apa yang terjadi? Pergi, tangkap dia, cepat. Sialan, aku benar-benar tertipu triknya. Walt, oh Walt, Presiden Wijaya baru saja mengumumkan bahwa dia masuk daftar hitam di seluruh kota, dan kau memutar rekaman untuknya? Jika atasan tahu tentang ini, kita berdua tamat. Bagaimana aku bisa tahu? Aku setengah tertidur. Ayo kita berpisah dan mencari segera. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya berkeliaran di gedung ini. Kau lewat sini, aku lewat sana. Cepat. Sekarang seluruh gedung mencariku. Aku sama sekali tidak boleh ketahuan. Aku harus melakukan sesuatu dalam hidup ini. Aku tidak akan pernah membiarkan Citra lolos lagi. Citra, cepatlah. Presiden Wijaya akan datang sebentar lagi. Sesi foto dan wawancara menunggu. Baiklah, aku tahu. Aku hanya merias wajahku. Aku akan segera ke sana. Cepat, cepat. Sistem, periksa kemajuan misi saat ini. Oh, Tuan Rumahku sayang. Selamat datang, Misimu. Sebagai dewa kuliner tertinggi, untuk menggantikan sang dewa kuliner, sudah 98% selesai. Kerja bagus. APA. Ini hampir berakhir. Bertahun-tahun berpura-pura polos, baik di atas maupun di luar panggung, dan mencari muka. Semuanya akhirnya terbayar. Aku berutang terima kasih padamu, sistem, karena memberitahuku cara membuat ikan tulang giok. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya. Sama-sama, Tuan Rumahku sayang. Oh, sistem, ngomong-ngomong, Presiden Wijaya akan segera datang. Dia pasti akan menanyakan beberapa pertanyaan profesional nanti.
Berapa sisa percobaan imitasi resep yang kumiliki? Ding dong. Target tertangkap. Tingkat kesukaan Dewi telah turun menjadi 0. Sistem memberimu 5.000 poin. Kamu bisa menukarkannya dengan 2 percobaan imitasi resep. Aku sarankan, tuan rumahku sayang, kamu bisa mencoba mencari muka untuk terakhir kalinya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu untuk terakhir kalinya. Selama aku memainkan peranku dengan cukup baik, aku bisa mendapatkan persetujuan Wijaya dan memenangkan hadiah utama. Aku akan menjadi dewa kuliner yang tak tergoyahkan. Wijaya, Grup Rizky, mereka bahkan tidak layak mengikat tali sepatuku. Baiklah Tuan Rumah, tapi kamu juga harus berhati-hati untuk menjaga tingkat kesukaan. Jika tingkat kesukaanmu turun menjadi 0, sistem akan menghilang dan aku tidak akan bisa menemani tuan rumahku sayang lagi. Baiklah, pergi saja dari sini, berhenti mengomel. Mencari muka lagi. Tapi aku hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Persona gadis baik yang polos ini, aku akan memainkannya sedikit lebih lama. Jadi begitu, Citra ternyata punya sistem curang. Tidak heran, dia tahu segalanya tentangku dengan begitu jelas. Bahkan hidangannya pun identik. Jadi dia menjiplak semuanya dari awal sampai akhir. Tidak, aku harus secara terbuka mengungkap warna asli TAPI. Dia punya sistem yang melindunginya sekarang. Tidak mungkin mengungkapnya dengan menggunakan resep. Menggunakan tingkat kesukaan, menukar poin. Tunggu, aku punya ide. Presiden Wijaya, Anda akhirnya tiba. Kami baru saja membicarakan dewa kuliner baru. Ya, suatu kehormatan besar memiliki Anda di sini untuk menyerahkan penghargaan. Di mana dewa kuliner baru? Kira, mengapa dia belum ada di sini? Dia pergi ke ruang ganti untuk merias wajahnya. Dia akan segera kembali. Mengetahui Anda, Presiden Wijaya, akan datang, dia harus tampil terbaik. Kami akan mengandalkan dukungan dan bimbingan Anda di masa depan. Presiden Wijaya, Grup Rizky telah secara resmi membentuk kemitraan strategis dengan dewa kuliner. Namun, saya ingin mengonfirmasi sesuatu. Posisi Presiden Asosiasi yang Anda sebutkan dalam pengumuman Anda, apakah Anda benar-benar akan menyerahkannya kepada? Itu wajar. Posisi itu diberikan kepada yang paling cakap, bukan? Mengesampingkan hal lain, hanya sup ikan tulang giok itu. Dulu, bahkan saya pun bingung menghadapinya. Jika dia benar-benar punya keahlian, maka saya dengan tulus bersedia melepaskan dan mempercayakan masa depan kepada generasi muda. Jangan khawatir, Grup Rizky akan mengerahkan semua sumber daya kami untuk membuka jalan mendorong industri kuliner kota ke tingkat yang lebih tinggi. Aku sudah tahu tentang kalian berdua. Rizky, usiamu tidak semakin muda. Sudah waktunya kamu memikirkan untuk menetap. Ketika saatnya tiba, peran penghulu akan menjadi milikku, tak diragukan lagi. Hahaha. Bagaimana bisa Presiden Wijaya tahu tentang aku dan Citra? Aku tidak menyangka berita ini menyebar begitu cepat. Ya sudahlah. Karena aku memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Dewi, mungkin ini lebih baik. Memiliki Presiden Wijaya sebagai penghuluku akan menjadi kehormatan besar bagiku. Oh, Citra, kamu di sini. Di mana gurumu? Aku tidak melihatnya. Benar, di mana Nona Dewi? Presiden Wijaya ada di sini, khusus untuk memberinya penghargaan kali ini. Dewi, Dewa Kuliner. Presiden Wijaya. Anda mungkin keliru. Dewa kuliner baru kita adalah Citra. Apa yang Anda katakan? Anda bilang dewa kuliner baru adalah Citra? Benar, Presiden Wijaya, Anda baru saja melewatkan kreasi ulang ikan tulang giok Nona Citra. Itu adalah mahakarya mutlak. Teknik dan kreativitasnya tak tertandingi. Dia lebih dari pantas menyandang gelar dewa kuliner. Dewi, di mana dia sekarang? Presiden Wijaya, bukankah Anda baru saja mengumumkan bahwa plagiator akan dikeluarkan dari kompetisi, daftar hitam di seluruh kota, dan dilarang dari industri kuliner seumur hidup? Apa yang Anda katakan? Dewi adalah plagiator. Dia sudah... Mengapa si tua bangka itu begitu peduli dengan nasib Dewi? Mungkinkah ada kebanggaan rahasia di antara mereka? Presiden Wijaya, guru saya sendiri melakukan ini. Tindakannya benar-benar tidak dapat diterima. Semua orang tahu tentang ikatan kita sebagai guru dan murid. Tapi saya tidak pernah membayangkan dia akan menjiplak hidangan saya. Tepat di final. Jika saya tidak bertindak dalam keputusan dan menyajikan ikan tulang giok saya mungkin akan benar-benar dipermalukan hari ini. Benar, Presiden Wijaya, ikan tulang giok Nona Citra benar-benar membuat semua orang terpukau. Itulah sikap dewa kuliner yang sesungguhnya. Ya, beberapa orang memang sudah habis dan menginjak muridnya untuk maju di daftar hitam di seluruh kota oleh Anda. Adalah apa yang pantas dia dapatkan. Jangan khawatir, Presiden Wijaya. Saya pasti akan mempermalukan hidangan ini secara luas sebagai presiden. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Kalian semua
Presiden Wijaya, apa sebenarnya maksudmu? Ini adalah puncak dari penelitianku yang panjang dan sulit. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa menjelaskan setiap langkah dan logikanya. Benar, kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Citra yang membuat hidangan ini. Bagaimana bisa? Itu palsu? Tentu saja, Citra menghabiskan malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya untuk hidangan ini. Kami semua melihat kerja kerasnya. Sangka, usaha yang melelahkan, dan begitu banyak, malam tanpa tidur. Orang lain mungkin tidak tahu tentang hidangan ini, tapi aku pasti tahu. Hidangan ini adalah Presiden Wijaya. Itu Nona Dewi. Nona Dewi. Dewi, kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Guru. Dewi, bukankah kau sudah diusir? Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini lagi? Tepat sekali. Tidak bisakah kau lihat Presiden Wijaya ada di sini? Pergi sekarang. Jangan merusak suasana hati Presiden Wijaya. Sayang. Dewi, aku baru saja diberitahu tentang situasinya. Pasti ada kesalahpahaman. Aku akan menyelidiki secara pribadi dan membersihkan namamu. Tidak. Tidak ada kesalahpahaman tentang ini. Aku di sini hari ini karena aku punya sesuatu untuk dikatakan. Semuanya, aku telah merenungkan kesalahanku secara mendalam. Itulah mengapa aku kembali secara khusus. Untuk meminta maaf kepada kalian semua dan kepada Citra. Kembali di saat seperti ini, trik apa lagi yang dia coba sekarang? Citra, karena kau aktris yang hebat, aku akan dengan senang hati memainkan adegan ini bersamamu. Dewi, dewa kuliner baru sudah. Tempat ini tidak ada ruang untukmu, dan terlebih lagi, tidak ada seorang pun di sini yang akan mentolerir pembohong patologis seperti. Berhentilah mencoba mencari perhatian. Dewi, ikan tulang giok ini jelas karyamu. Bagaimana bisa? Semuanya. Sekarang, murid kesayanganku Citra Croft telah dinobatkan sebagai dewa kuliner baru. Sebagai gurunya, aku seharus bangga dan bahagia untuknya. Tapi karena keegoisanku, aku melanggar aturan kompetisi. Aku salah dalam hal ini. Citra, aku seharusnya tidak mempromosikanmu dengan mengabaikan keadilan kompetisi dan membocorkan semua resep kepadamu sebelumnya. Itulah yang menyebabkan sandiwara hari ini. Untuk ini aku benar-benar minta maaf. Apa yang kau ungkapkan padaku? Omong kosong apa yang kau ucapkan di sini? Ini semua adalah hidangan yang aku kembangkan sendiri. Maksud Dewi sepertinya bukan plagiarisme, tapi dia membocorkan soal-soal sebelumnya. Tidak heran, bahkan langkah-langkah dan bahan-bahannya persis sama. Jadi dia ingin mengekspos dirinya sendiri? Tidak, bukan begitu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tuan Remaku sayang, deteksi eksternal, kepercayaan padamu telah menurun. Favorabilitas full 20%. Mohon segera ambil tindakan perbaikan. Suara itu kembali lagi. Sepertinya langkah ini berhasil. Tunggu, maksudmu kalian berdua, guru dan murid, curang bersama? Citra, sebagai gurumu, aku memang memberikan contoh yang salah padamu. Aku seharusnya tidak membocorkan soal-soal kepadamu. Sebagai seorang koki, etika kuliner selalu yang utama. Sizirang tidak boleh menggunakan cara apapun untuk memenangkan kompetisi. Tanggung jawab untuk ini ada padaku. Dewi, berhenti memfitnah Citra. Citra, jangan hanya berdiri di sana. Cepat jelaskan semuanya kepada semua orang. Mengapa aku merasa Dewi tidak menjebaknya? Kedengarannya dia mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar meminta maaf. Mungkinkah benarkah apa yang dia katakan? Tidak. Bukan begitu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tidak bisa menjadi dewa kuliner sendiri, jadi dia ingin menjatuhkanku bersamanya. Semua orang mungkin melihat selama kompetisi tadi, aku membuat setiap hidangan. Sebelum dia jelas yang menjiplakku. Benar, aku tidak memberitahumu ini sebelumnya. Ini adalah usaha keras dan melelahkanku sebagai gurumu. Citra, tidakkah kau merasakannya? Mengapa aku membuatmu berlatih naga dan phoenix sepanjang malam? Dan mengapa aku berulang kali memberitahu bahwa benih aura adalah kunci untuk meningkatkan rasa, dan mengapa aku diam-diam meletakkan resep ikan tulang giok di kamarmu? Bukankah karena aku berharap suatu hari kau bisa menggantikanku, gurumu, dan menjadi dewa kuliner berikutnya? Jadi, ternyata Dewi mengatur semua ini sebelumnya. Tapi siapa yang tahu apakah apa yang dia katakan sekarang benar atau salah? Apakah bodoh? Siapa yang akan mendiskreditkan diri sendiri seperti ini? Dan dalam suasana ini, tepat di depan Presiden Wijaya, dia benar-benar membakar jembatan karena dia mengakuinya sendiri. Saya rasa, apa yang dia katakan pasti benar. Sebelum ini, kita menandatangani perjanjian. Apakah apa yang dia katakan sekarang benar-benar benar? Tidak. Harington,
Favorabilitas hanya 50%. Poin berkurang setengah. Upaya peniruan berkurang 1. Tuan rumahku sayang, mohon segera ambil tindakan. Dewey, berhenti memfitnahku. Resep apa yang kau berikan padaku, ini jelas keahlianku sendiri. Citra, aku tidak bisa memberitahumu tentang ini sebelumnya, karena aku ingin kau berkompetisi tanpa khawatir. Aku melakukan ini untuk menjaga keuntungan tetap dalam lingkaran kita. Duet guru murid kita akan memonopoli dunia kuliner. Bukankah ini yang selalu kau inginkan? Tidak, bukan begitu. Jangan percaya dia. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jadi begitu. Kalian berdua, guru dan murid, satu dewa kuliner, yang lain calonnya. Dan tujuan utama kalian sebenarnya adalah uang? Apa kalian tidak punya hati nurani? Orang-orang sepertimu di dunia kuliner adalah Jana, karena kamu sudah mencapai apa yang kita diskusikan, apakah kesepakatan kita masih berlaku? Kita punya perjanjian sebelumnya. Aku tetap di balik layar, dan kamu bersinar di sorotan, enggak? Dan kamu juga bilang, Senshiapulen, dari investasi, si bodoh kaya Rizky, aku akan dapat 200.000 rupiah. Jadi, kapan aku bisa dapat bagianku? Dan kamu bilang, soal penggemar-penggemar bodoh itu, aku bisa membantu meningkatkan mereka. Aku juga akan menyewa beberapa troll online, untuk membangun hype. Jangan khawatir, aku berpengalaman soal ini. Aku jamin akan menanganinya dengan sempurna untukmu. Jana, seperti yang kamu bilang, mulai sekarang, semua orang, hanya akan mengingatmu, Citra Croft, sang dewa kuliner. Penggemar bodoh? Apa kau benar-benar bilang begitu? Aku sahabat. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena dukunganku yang diam-diam, bagaimana kau bisa berada di posisimu sekarang? bodoh kaya, Jana. Kau bilang begitu tentangku di belakangku? Aku tidak percaya, Jana. Dia terlihat begitu polos di permukaan, tapi rencananya sangat dalam. Kita telah ditipu oleh guru dan muridnya. Harrington, tingkat kesukaan 10% akan segera turun ke 0. Peringatan hapus skor. Presiden Wijaya, tolong katakan sesuatu untuk, bukankah Anda sudah menyuruhnya? Pergi? Dia penjeplak. Akulah sang dewa kuliner. Akulah penerus yang Anda pilih secara pribadi. Damn, Aiken, tulang giok ini adalah hasil kerja keras 10 tahun dariku dan ayah Serafina di dunia ini. Hanya kami berdua yang tahu resep ini. Beraninya kau dengan malu-malu mengklaim resep ini milikmu, Presiden Wijaya. Anda kenal ayahnya? Bukan hanya aku mengenalnya. Ayah Serafina dan aku adalah saudara angkat. Sebenarnya, Presiden Wijaya adalah guruku. APA, Presiden Wijaya sebenarnya adalah guru Serafina. Pantas saja, Presiden Wijaya langsung melihat masalahnya. Merakala guru dan murid yang sebenarnya. Dialah pemilik asli hidangan ini. Sekarang kebenaran terungkap. Kau bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipuku. Mengambil jalan pintas, benar-benar pemburu kemuliaan. Adapun gelar dewa kuliner, kau sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Sebagai Presiden Asosiasi Kuliner Nasional, saya secara resmi mengumumkan bahwa gelar dewa kuliner Anda dicabut dan Anda dikeluarkan secara permanen. Jangan pergi. Kembali, jangan pergi. Dia bicara pada siapa? Tidak ada siapa-siapa di depannya. Sepertinya, sistemmu juga sudah lenyap sepenuhnya, kan? Bagaimana kau tahu tentang sistem? Karena aku, seperti dirimu, tidak biasa. Aku juga harus berterima kasih pada takdir, karena memberiku kesempatan kedua dalam hidup, agar aku bisa secara pribadi berurusan dengan pengkhianat yang mengkhianati guru dan leluhurnya. Apa yang mereka bicarakan? Sistem APA? Semuanya, sejujurnya, Citra sebenarnya terikat pada sistem dewa kuliner. Selama dia berpura-pura cukup baik dan mendapatkan dukungan orang lain, dia bisa memperoleh kemampuan untuk meniru resep orang lain. Itulah mengapa di pertemuan tadi, dia bisa membuat hidangan yang sama persis denganku. Adapun apa yang kukatakan sebelum, aku mengatakan semua itu dengan sengaja. Tujuannya adalah agar dia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya di depan semua orang. Tidak, Serafina. Omong kosong gila apa yang kau lontarkan sekarang?
Ha! Kau terlalu banyak membaca novel web. Dengan semua pembicaraan sistem ini, tepat sekali. Ini terlalu absurd, itu keterlaluan. Bagaimana mungkin? Saat aku pertama kali mengetahuinya, aku terkejut, sama seperti kalian sekarang. Tapi kebenaran akan terungkap jika kita cukup sederhana menanyakan pertanyaan yang kita ajukan selama kompetisi. Sekali lagi. Jana, soal sup ambrosia itu, selain bumbu dasar, apa 3 bumbu pendukung terpenting? ITU. Bicara yang jelas. Dia tidak tahu. Beri tahu kami. Bicara cepat. ITU. Daun bawang, jahe, tidak. ITU. Daun bawang, jahe. Bawang putih. Aku. Dia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Ya, dia benar-benar tidak bisa menjawab. Sekarang katakan pada kau tahu rahasia ikan tulang giok. Jadi lanjutkan, di depan Presiden Wijaya. Katakan lagi. Bicara saja. Beri tahu kami. Esensi giok adalah Kalian semua melihatnya, bukan? Citra, dari awal sampai akhir, tidak lebih dari seorang penipu. Seorang pembohong. tidak penipu. Serafina. Aku akan melawanmu. Citra. Dari awal sampai akhir, kau telah menipu. Aku sahabat, bagaimana kau bisa memanfaatkan aku juga, dan kau memanggilku penggemar bodoh? Kami sudah menginvestasikan semua uang kami. Kembalikan uang kami. Kenapa membuang kata-kata untuknya? Pukul saja dia. Jangan mendekat. Pembohong. Kembalikan uang kami. Semua ini, akhirnya berakhir. Sepertinya murid baikku, masih sang dewa kuliner yang tak tergoyahkan. Terima kasih, Guru. Jika Anda tidak datang tepat waktu, aku mungkin akan sedikit lebih kesulitan. Ayo Serafina. Kau tahu. Dia hanya mempermainkanku sepanjang waktu. Ngomong-ngomong, rantai modal grup Sterling sudah siap. Aku sudah menyebarkan beritanya. Selama kau bersedia bekerja sama denganku, di masa depan, kita... Tuan Rizky, bukankah Anda selalu terpikat pada kekuasaan? Maaf. Aku sedikit tidak amat. Tanpa dewa kuliner untuk memimpin, rantai modal grup Sterling akan runtuh. Biarkan saja runtuh kalau begitu. Serafina. Baik, terima kasih. Semoga Anda menikmatinya. Ini dia, icon ini. Anda harus memakannya selagi panas. Rasanya jauh lebih enak begitu. Aku sudah mengantre begitu lama, dan akhirnya aku mendapatkannya. Terima kasih, dewa kuliner. Terima kasih. Hei, sayang. Ikan ini ada tulangnya. Hati-hati saat memakan. Terima kasih, dewa kuliner. Terima kasih. Akhirnya aku bisa mencicipi ikanmu. Ini pesananmu. Terima kasih. Saat ini, ikan tulang giok menjadi sangat populer dan menjadi hidangan favorit semua orang. Saya yang sudah tua ini akhirnya bisa menyaksikan hari ini. Aku yakin bahwa Budi yang melihat dari atas pasti juga senang. Presiden, semuanya berjalan lancar selama 6 bulan terakhir. Grup Rizky berada di ambang kebangkrutan karena pembiayaan berlebih dan keruntuhan kredit. Citra juga telah masuk daftar hitam dari seluruh industri. Yang lebih memuaskan lagi adalah Nona Dewi tidak hanya menjadi dewa kuliner yang berkuasa, dia juga telah menjadikan hidangan lezat yang terjangkau untuk semua orang. Reputasinya sangat baik, itu bagus. Lihat, Dewi telah menjadi dewa kuliner yang bisa berdiri sendiri. Karajia berdiri di depan kompor. Terlihat persis seperti ayahnya. Mereka sangat mirip.